Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berprestasi, insya Allah 30 menit ke depan. Nah, adapun materi yang akan saya diskusikan atau jelaskan pada malam hari ini adalah mengenai P3K, di mana P3K ini adalah merupakan salah satu bentuk pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami kecelakaan. Oke, untuk itu saya akan membagikan layar. Oke, jadi sudah tampak di layar masing-masing PPT yang saya perlihatkan. Baik, jadi pertolongan pertama merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera yang memerlukan penanganan medis dasar, di mana medis dasar merupakan tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang telah terlatih secara khusus. Nah, adapun dasar-dasar hukum mengenai P3K. Yang pertama, barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak 4.500.000 jika orang yang perlu ditolong itu mati. Kemudian untuk tujuan P3K, yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, yang kedua mencegah kecacatan, yang ketiga memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kemudian adapun kewajiban dari penolong, yang pertama menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita dan orang lain di sekitarnya. Yang kedua, dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan massa maupun bangunan. Yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa, yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan ataupun rujukan apabila diperlukan. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Yang keenam, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Yang ketujuh, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Yang kesembilan, mempersiapkan penderita untuk ditransportasikan. Adapun baiklah teman-teman, mungkin untuk pembahasan materinya cukup sampai di situ. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, silahkan. Oh iya. Jadi sebelumnya, jadi kita lihat dulu di bagian dasar hukum di. Ya, jadi sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jadi terima kasih kepada Saudari Sarmila telah menanggapi redaksi kata dari saya pada saat menjelaskan, dan saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan sebuah tanggapan yang membuat saya sadar akan redaksi kata saya yang kurang.
Setelah itu, saya kembalikan lagi kepada audiens, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. 5 huruf kata patut, di mana terdapat beberapa huruf. Yang pertama huruf P, A, T, U, dan T. Nah, adapun makna dari masing-masing huruf tersebut, di mana huruf P merupakan penolong mengamankan diri sendiri dahulu sebelum bertindak. Jadi sebelum kita menolong seseorang, kita juga harus memperhatikan diri kita apakah tidak ada bahaya di sekitar kita ketika kita melakukan pertolongan pertama. Kemudian yang kedua, huruf A, amankan korban dari gangguan sehingga bebas dari bahaya. Nah, di mana setelah kita mengamankan diri kita, kita sudah merasa bahwa di sekitar kita itu sudah aman. Kita setelah melakukan pertolongan pertama, kita amankan korban dari gangguan sehingga kita dapat melakukan pertolongan pertama untuk luka atau cedera yang dialaminya. Kemudian huruf T, tandai tempat kejadian sehingga orang tahu ada kecelakaan. Jadi sehingga pada gunanya itu sehingga pada saat kecelakaan orang-orang itu yang lalu lalang tidak mengganggu proses pada saat kita melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Kemudian untuk huruf U, yaitu usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, dan yang berwajib. Jika kita telah melakukan pertolongan pertama, misal memindahkan korban dari tempat kejadian, kita bisa langsung menghubungi ambulans atau membawa ke puskesmas terdekat. Kemudian jika kecelakaannya sangat parah, kita bisa menghubungi pihak yang berwajib seperti polisi untuk menangani kasus kecelakaan tersebut. Kemudian untuk huruf T, tindakan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Nah, jadi tindakan yang harus kita lakukan kepada korban harus tepat, sesuai dengan ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu medis yang kita ketahui. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada saudari Nur Wahyuni telah bertanya, yang telah menambah pemahaman saya dan menambah pemahaman audiens. Untuk itu, untuk saudari Nur Wahyuni, baik, terima kasih kepada saudari Nur Wahyuni. Selanjutnya, saya rasa alhamdulillah presentasi ini sudah cukup. Saya berterima kasih kepada para audiens dan pihak yang terkait. Semoga kedepannya kita masih bisa dipertemukan dengan waktu dan tempat yang lebih baik lagi. Amin. Untuk itu saya tutup presentasi saya kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.